Assalamualaikum Arkadaslar. Ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga, dan tentunya selalu semangat untuk mengejar impian di tahun 2021 ini. Berdasarkan janji Teteh di video sebelumnya bahwa Teteh ingin berbagi informasi tentang biaya hidup di Turki itu mahal nggak sih? Kayaknya mahal ya kalau di luar negeri gitu. Terus kemudian Teh kira-kira tinggal di mana nih? Saya punya uangnya terbatas tapi pengen jalan-jalan atau pengen mencoba stay mencari peruntungan di Turki. Di video kali ini Teteh akan berbagi informasi seperti apa dan bagaimana tentang kehidupan kami di Turki. Tentunya ikuti terus kelanjutan video ini dan jangan lupa subscribe dulu, kan subscribe-nya gratis. Kemudian tekan subscribe sampai loncengnya bunyi teng-teng. Kemudian like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Arkadaslar, Teteh hanya ingin berbagi informasi kepada kalian. Bagaimana sih Teh, misalkan biaya hidup di Turki mahal atau enggak sih? Sebetulnya kalau kita lihat-lihat sih nggak beda jauh sama Indonesia. Bahkan kadang-kadang bisa jauh lebih murah di Turki. Nah contohnya seperti kalian yang tenaga kerja Indonesia yang datang ke Turki ini tentunya akan lebih murah. Maksudnya biaya hidupnya itu lebih ringan karena biasanya begitu kita datang ke Turki dengan visa kerja, kalian akan mendapat fasilitas dari hotel yang kalian tempati itu. Biasanya mendapat jatah makan setiap hari di hotel. Kemudian kalian juga mendapat tempat tinggal. Jadi kalian tidak perlu memikirkan tempat tinggal. Jadi itu otomatis biaya hidup kalian pun akan lebih ringan. Nah biasanya ada juga sih beberapa perusahaan atau hotel yang tidak menyediakan tempat tinggal. Tapi biasanya mereka akan memberikan uang lebih kepada kalian. Jadi kalau kalian mendapat gaji besar itu, kalian harus nanya dulu yang jelas. Kenapa gaji kita besar itu, apa aja, fasilitas apa aja yang kalian tidak punya. Jadi kadang-kadang kita gaji standar, tapi kita punya rumah. Kadang-kadang gaji gede, tapi kita nggak punya tempat tinggal, seperti itu. Dan untuk kalian yang memang datang secara mandiri ke sini, tidak usah khawatir, karena di sini itu ada beberapa cara untuk sewa rumah. Untuk sewa rumah sendiri yang mandiri itu, misalkan satu rumah kalian sewa sendiri itu pun murah banget gitu. Dari yang menentukan harganya itu adalah lokasinya jauh dari alat transportasi atau enggak, dan kemudian tipe dari rumah itu sendiri. Kalau 1+1 atau 2+1 tentunya jauh lebih murah ketimbang yang 3+1. Jadi dikategorikan murah untuk biaya tempat tinggal karena kalian pun bisa sharing, atau kalau di Indonesia itu kos-kosan kayaknya, dan itu cukup murah. Kalian kalau untuk kos-kosan itu, kalau kalian sewa rumah satu kamar aja itu bisa jatuhnya cuma 700 aja, 700 tele. 700 tele itu sekitar 7 kali 2 cuma 1.400.000 satu bulannya, seperti itu. Nah sekarang tentang makanan, kebutuhan sehari-hari ya. Kalau kebutuhan sehari-hari itu standar, kayak untuk sabun, odol, sampo itu standar, hampir samalah harganya dengan di Indonesia. Kemudian kalau untuk makanan pokok itu tidak juga jauh berbeda dengan Indonesia. Bahkan sekarang bahan makanan yang di Indonesia pun sudah ada di Turki. Jadi kalian yang baru banget datang dan belum bisa makan makanan Turki, nggak usah takut, karena kalian pun bisa memasak di rumah dengan bahan makanan yang ada di Turki, jadi nggak begitu kaget. Nah kemudian ada juga mie instan yang terkenal di Indonesia, ada juga di Turki. Jadi nggak usah takut banget, masih ketemu mie instan di sini. Dan juga ada telur tentunya. Dan tinggal udah, bahan pokok juga udah. Nah sekarang tentang alat transportasi. Alat transportasinya pun sangat nyaman dan boleh dikategorikan enak banget karena fasilitasnya bagus. Jadi kita sudah harus punya, untuk tinggal di Turki itu punya Istanbul Card. Jadi biayanya murah banget juga sih. Ada alat-alat transportasi yang memang harus memakai Istanbul Card. Ada juga yang harus memakai uang tunai, kayak minibus, tapi nggak gede banget sih, paling juga 3,5 kayaknya yang paling besar. Kalau nggak salah ya 3,5 paling
jarak jauh itu. Nah, untuk masalah alat transportasi juga kita nggak kesulitan. Hampir semua pelosok daerah ada alat transportasi, dan itu alat transportasinya tuh sangat enak, nyaman. Kita hanya cukup membeli kartu Istanbul Card, kita bisa mempergunakan kartu itu dengan isi ulang tentunya. Dan biayanya pun cukup terjangkau, paling 1 tele, nggak sampai 5 atau 6 tele, nggak nyampe segitu. Tapi ada juga alat transportasi yang memang kita harus memakai uang cash, tapi nggak gede juga sih, paling cuma 2 tele, 3 tele kayak begitu, yaitu minibus sama taksi. Itu terkecuali taksi ya, kalau taksi itu kita bisa bayar 30, 50, bahkan sampai 100 juga bisa, karena di sini taksinya tergolong cukup mahal karena kita kan orang asing juga ya. Tapi hati-hati kalau naik taksi, biasanya diputer-puter, apalagi kalau kita nggak bisa ngomong Turki. Nah, berarti kan tempat tinggal sudah, terus bahan pokok makanan udah, alat transportasi pun udah. Jadi nanti Teteh coba ikut ke market ya, kita cek berapa sih harganya, bener nggak sih Teteh, jangan-jangan bohong. Nanti kita survei ke market, Teteh mau belanja besok, nanti bisa dilihat nih seperti apa, bener nggak, dan kalian punya perkiraan dong, kira-kira berapa ya saya habis untuk makan. Tapi kan itu tergantung kalian juga sih. Kalau masalah makan kan nggak bisa ditentuin. Kalau yang misalkan royal ya royal gitu, kalau mau daging terus tiap hari ya cukup mahal lah. Kalau Teteh sih cukup telur, ayam, itu cukup nggak begitu mahal sih, 500 maksimal 1000 tele cukup lah sebulan. Tergantung juga, kadang-kadang kalau kita makan di luar ya mahal juga sih. Jadi tergantung kita lah mau irit atau enggak, ya balik lagi ke diri kita sendiri. Itulah informasi yang bisa Teteh sampaikan tentang biaya hidup di Turki. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan selamat datang untuk kalian ke Turki, dan semoga kalian mendapat kehidupan yang lebih baik di Turki, dan tetap semangat dan selalu yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah dan bisa kita temukan di mana saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Sayangi diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai, juga Anda, orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no outlet.